Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Baik. Hayya bina naftahti liqa'ana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, qabla an nabda ad-dars sa'ata'akat minal huduri awalan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum itu Ustazah akan absen ya kehadiran kalian. Baik, Nurul Wahida, Mafi, Maujud. Ana hadir. Oke, baik. Ainun Khairiyah. Ana hadirah. Aisyah Zuhra. Ana hadirah. Baik. Hanya beberapa orang ya. Baik. Summa hal kulu tolabah yahduruna. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baguslah. Jaga-jaga kesehatan ya. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim Domir. domir. Sebelumnya ada yang paham belum tentang isim domir? Ayo, siapa yang udah paham tentang isim domir? Ada yang paham? Isim domir apa? Isim domir adalah, ayo, isim domir. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak tentang isim domir? Ayo, siapa yang tahu? Saya. Kamu. Apa itu isim domir? Kata ganti. Udah itu aja yang dipahami tentang isim domir. Ya, baik. Jadi, isim domir itu adalah kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, pengertian isim domir itu adalah kata ganti. Nah, isim domir adalah kata ganti. Domir dalam definisi adalah suatu isim yang ma'rifah mabni dalam suatu penyebutan. Nah, itulah dia definisi dari isim domir. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dalam pengertian bahasa Indonesianya, isim domir itu adalah kata ganti. Nah, dalam kata ganti, isim domir itu ada 14 kata ganti. Pasti kalian tahu lah ya kan? Apa aja coba kalau tahu? Ayo. Huwa, Huma, hum, dia, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti. antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, baik. Isim domir itu terbagi menjadi 2 bagian. Apa saja kah itu? Isim domir muttasil dan isim domir Basil. munfasil. Apa itu yang dinamakan isim domir munfasil? Isim domir munfasil adalah isim domir yang tidak bersambung. Lalu apa yang dikatakan dengan isim domir muttasil? Isim domir muttasil adalah isim domir yang bersambung. Lalu bagaimanakah contohnya? Nah, ini merupakan contoh dari isim domir munfasil. Dia terpisah. Isim domir munfasil. Dia terpisah. Inilah contohnya. Huwa tolibun, artinya dia laki-laki. Perempuan apa laki-laki nih? Tolibun. Laki-laki. Mantap. Lanjut. Cuma contoh dari isim domir muttasil. Dia yang bersambung. Hadza kitabi. Nah, inilah dia yang dikatakan isim domir muttasil. Dia bersambung. Nah, ini kan dia bersambung nih. Inilah dia contohnya. Baik, ini artinya ini sebuah bukuku. Ini bukuku. Artinya hadza kitabi. Nah, paham? Yang sebelah kiri ini contoh dari isim domir muttasil. Yang sebelah kanan ini adalah isim domir dari munfasil. Di terpisah, ini bersambung. Baik, ada yang masih ragu tentang isim domir? Nah, jadi isim domir itu ada 14 kata ganti. Ini dia. Nah, nih. Apa saja tadi? Huwa, humahum, hiya, humahuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14 ini memiliki arti masing-masing. Nah, huwa, kita bahas ke huwa. Apa yang maksud dengan huwa? Huwa itu adalah menunjukkan dia Laki-laki. baik. Huma menunjukkan apa? Dia untuk keduanya laki-laki. Baik. Hum Mereka. untuk jamak lebih dari 3. Dalam bahasa Arab, bila dia lebih dari 3 itu dinamakan hum dalam bahasa Arabnya. Hiya artinya dia perempuan. Kalau biasa itu bahasa Arab namanya, kalau perempuan
perempuan itu mu'annas, laki-laki muzakkar. Nah, huma ini adalah dua perempuan. Hunna, banyak perempuan. Baik, lanjut kita masuk. Anta itu artinya kamu laki. Oke, baik. Antuma, kamu dua orang laki. Antum, banyak jamak ya. Baik, anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, banyak perempuan. Baru ana, saya, yaitu saya, ana. Nahnu, kami atau kita. Jadi di dalam isim dhamir itu ada yang namanya mutakalim, mukhatab, dan ghairu mukhatab. Mutakalim itu adalah orang pembicara satu. Nah, seperti saya ini mutakalim, pembicara satu. Sedangkan mukhatab itu pembicara dua, yaitu lawan bicara. Misalnya dua orang, nah itulah dia mukhatab, dia dua orang. Nah, kalau dia ghairu mukhatab itu dia lebih dari dua orang, lebih dari tiga orang, itu jamak banyak. Baik, mungkin itu saja yang tentang isim dhamir. Lalu kita masuk ke bagian mufradat. Nah, mufradat. Sekarang ada yang paham tidak tentang mufradat? Apa itu mufradat? Ayo, mufradat. Ada yang paham tentang mufradat? Siapa yang paham? Ayo. Ana. Tafadhali. Kosakata. Baik, mufradat merupakan kosakata. Dalam bahasa Indonesia kosakata, dalam bahasa Inggris kosakata itu apa artinya? Vocabulary. Baik, vocabulary itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya kosakata. Dalam bahasa Arabnya mufradat. Dalam menguasai ilmu bahasa kita wajib menguasai mufradat. Kita mau berbahasa Inggris, tentunya kita harus banyak menghafal vocabulary. Kita ingin mahir dalam bahasa Arab, kita harus menguasai mufradat. Nah, begitu juga dengan mengenai bahasa daerah. Misalnya kita ingin berbahasa Jawa, namun kita tidak menguasai mufradat atau kosakata bahasa Jawa. Bagaimana kita akan berbicara mengenai bahasa Jawa? Tentunya kita tidak akan pernah paham karena kita tidak menguasai kosakata dari suku Jawa. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Kita harus menguasai yang namanya mufradat, kosakata. Ya, dicicilah minimal 1 hari 10 mufradat gitu kan. Insya Allah kamu akan mahir menjadi orang Arab. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, lalu dalam mufradat itu dia ada yang namanya bagaimana dia contoh mufradat itu? Ayo, contoh mufradat itu ialah nih. Nah, ini kan mufradat. Mufradat itu kosakata. Wajib kalian hafal itu ya. Nanti pun kalian ketika kalian itu jumpa dengan orang Arab, kalian itu harus mahir. Ketika kita dalam menguasai ilmu bahasa Arab itu ada 4 yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu istima', mendengarkan. Dalam ilmu bahasa Arab kalian itu harus mendengarkan. Kalian harus mampu seseorang itu berbicara bahasa Arab, bagaimana pendengaran kalian itu harus betul-betul. Yang kedua, kitabah, menulis bahasa Arab. Tulisan kalian itu dalam kitabah menulis bahasa Arab itu harus betul. Ada itu kait dalam menulis bahasa Arab. Biasanya itu kalau sudah mahir namanya kaligrafi. Nah, yang ketiga itu tentang apa? Tentang muhadasa. Muhadasa itu adalah berbicara seperti saya. Saya berbicara bahasa Arab. Itulah tentang muhadasa. Bagaimana muhadasa kita, bagaimana kita dalam mengeluarkan kata-kata bahasa Arab. Nah, yang keempat, qaid. Nah, qaid ini adalah salah satu yang harus penting-penting kalian ketahui. Bagaimana kalian akan menguasai keempat ini apabila kalian tidak menguasai qaidnya? Kalian ingin berbicara bahasa Arab, namun kalian tidak tahu hukum-hukumnya, qaid-qaidnya, itu sama dengan kalian bohong. Gak bisa ya kalau kalian tidak mengetahui qaidnya. Makanya terlebih dahulu kalian harus mengetahui qaid dalam bahasa Arab, yaitu nahwu sharaf. Baik, kita masuk ke mufradat tadi kembali. Nah, inilah dia contoh dari mufradat. Baqaratun, sapi. Nah, jadi inilah yang namanya mufradat.
terus ada lagi kosakata lainnya seperti anggota tubuh, bahasa Arab anggota tubuh, anggota keluarga, nama-nama hewan, nama-nama binatang. Nah, itu termasuk dari mufradat yang harus kalian hafal, dan itu sih keseharian ya buat kita ya. Nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama buah, terus nama-nama anggota keluarga seperti ibu, bahasa Arabnya apa? Umun. Kalau ibuku umi. Kalau abun itu artinya ayah. Nah, seperti itu dalam anggota keluarga. Lalu dalam anggota tubuh apa? Mata. Apa mata? Ainun. Lalu hidung Anpun. Nah, lidah Lisanun. lisanun. Baik. Begitulah juga seterusnya. Tangan khodun, pipi khodun, tangan Yadun. Baik. Ngomong-ngomong, sudahnya kalian itu paham hitungan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab? Coba dulu. Wahidun, 1, isnaini, 2, salah satu, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sitatun, 6, samaniyatun, 7, sab'atun, 8, tis'atun, 9. Salah apa benar? Coba ulangi. Salah kan? Sengajanya Ustazah kasih salah, kalian biar hafal. Ternyata ada yang nangkap. Lanjut. Wahidun, 1, isnaini, 2, salah satu, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sitatun, 6, sab'atun, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun. 10. Baik, 1 sampai 10 aja kalian tidak hafal, gitu aja. Cuma nanya kalian ini orang Arab. Lalu udah ya paham kalian tentang itu. Nah, sekarang Ustazah ingin kita main diskusi. Kalian buat 10 mufradat setiap kelompok, kita bagi kelompok nih kan. Kamu sama kamu satu kelompok. Nanti buat nama kelompoknya, lalu nanti Ustazah ingin kalian membentuk kelompok. Ini kamu bentuk kelompok. Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya membahas tentang kamu anggota tubuh, kamu nama-nama buahan bebas. Yang penting jangan sama, minimal 10. Lalu nanti kalian perwakilan kalian presentasikan di depan. Paham ya kalian? Paham tuh? Fahimna. Nah, baik. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Ya, kamu nanti bagian anggota tubuh, kalian bagian buah-buahan, ya. Dan kamu yang lainnya seterusnya seperti itu. Cari, jangan sama. 10 mufradat. Gampang ya itu 10 mufradat. Nanti kalian presentasikan, oke? Baik. Waktunya Ustazah beri 10 menit cukup ya. Karena kan cuma 10. 5 menit pun cukupnya itu kan. 5 menit Ustazah beri waktu untuk kalian mendiskusikannya. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Baik. Ustazah tunggu dari sekarang. 3. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu burtu kolun, itu artinya jeruk. Laimun, lemon. Manuju, mangga. Babaya, pepaya. Abu syauki, durian. Safar jalun, jambu. Kiwi. Tinun, buah tin. Rumanun, delima. Zaitun, buah zaitun. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran lakum, barakallahu fikum. Terima kasih atas presentasinya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang selesai sudah presentasi kita. Adakah yang ingin dipertanyakan? Saya. Tafadholi. Apa itu muzakkar dan muannas? Ma huwa muzakkar wa muannas? Apa itu muzakkar dan muannas? Baik. Mumtaz. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, yang namanya muzakkar itu pastinya apa? Ayo, muzakkar adalah laki-laki, muannas perempuan. Nah, apa itu tandanya? Nah, ini. Khizanatun. Lemari. Artinya lemari. Khizanatun. Ini untuk laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas? Muannas. Taib. Ini muannas. Kenapa? Tandanya ada
Tamar Ada buto. tamar buto. Lalu ini salamun. Ini artinya tangga. Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, salah. Ini tangga, bukan laki-laki atau perempuan. Ini maksudnya mu'annas atau mujakar. Ini adalah mujakar laki-laki karena dia tidak ada tamar buto seperti ini. Paham ya kalian? Fahimtum? Fahimna. Baik. Ada lagi yang kurang jelas. Jadi isim domir adalah kata ganti. Huwa humahum. Ya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana Nahnu. nahnu. Baik. Nah, kata ganti tadi ada dua, isim domir mutasil dan isim domir munfasil. Isim domir munfasil itu adalah yang terpisah. Isim domir mutasil adalah isim domir yang bersambung atau tidak terpisah. Tadi contohnya sudah kita jelaskan. Jadi dalam kalam kita menyinggung sedikit tentang materi kita sebelumnya. Kalam itu adalah pembicaraan seperti saya sedang bicara. Inilah saya sedang berkalam. Nah, lalu dalam kalam itu ada yang namanya kalimat. Kalimat itu adalah sesuatu yang memiliki dua makna. Nah, jadi yang namanya kalimat itu dia harus memiliki makna lebih dari dua makna. Nah, seperti itulah lebih kurang. Dalam kalimat itu dia memiliki tiga, isim, fiil, dan huruf. Isim itu adalah nama, fiil itu adalah kata kerja. Lalu huruf adalah sepertiga kosakata huruf. Nah, seperti tadi. Nah, jadi yang namanya isim itu seperti nama. Misalnya Muhammadun. Nah, nama itu termasuk isim. Lalu kata kerja, fiil itu ada tiga. Fiil apa aja? Fiil amar, fiil mudhari, fiil madi, dan fiil amar. Fiil madi itu fiil yang sudah lalu lewat. Misalnya apa? Ayo. Saya telah mandi. Nah. Lalu fiil mudhari'nya sedang. Yang sedang terjadi. Nah, yang sedang terjadi. Lalu fiil amar, misalnya uktub, tulislah, itulah. Fiil amar adalah fiil yang kata kerja yang perintah. Tutuplah jendela itu, uktub, tulislah, ikra, bacalah. Kalau fiil mudhari yaqra'u. Lalu fiil madinya itu Qara'a. Qara'a. Taib, udah yang kalian paham kan? Fahimna. Taib. Itu sedikit mengkaitkan materi kita pada sebelumnya itu tentang kalam, ya kan, tentang fiil. Jadi kalian harus paham tentang yang namanya isim, fiil, dan huruf. Fiil itu ada tiga. Nah, itu nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas sedalam-dalamnya tentang fiil amar, fiil madi, dan fiil mudhari. Nah, jadi fiil madi tadi apa? Yang sudah berlalu. Fiil mudhari itu yang akan datang. Dalam fiil mudhari itu ada yang namanya saufa. Sin dan saufa. Saufa itu dia yang akan datang, kita tidak tahu kapan waktunya. Misalnya ke beberapa tahun lagi, nah dia jauh, yang akan datangnya itu dia jauh. Ada yang akan datang dekat, misalnya lusa, nah kan, yang akan datang lusa saya akan pergi. Nah, itu mudhari yang akan datang, yang dia itu dekat. Jadi saufa itu jauh, sini itu udah dekat, waktu yang dekat. Nah, fiil amar itu tadi kata perintah. Jadi menyangkut lagi balik ke mufradat, kosakata, atau dalam bahasa Inggrisnya itu vocab apa? Vocabulary. Nah, kirain nanti jus pocket pula, vocab ya kan. Nah, cuma kita masuk ke apa tadi? Mufradat, kosakata. Kosakata sudah berapa kosakata yang kalian hafal? Tentunya belum ada, ya kan. Nah, jadi mufradat yang harus kalian hafal itu banyak, supaya apa? Kalian mampu berbahasa Arab. Percuma dong kalian itu sekolah, duduk di bangku sekolah, kalau kalian itu tidak paham tentang vokabulari, tentang kosakata, tentang mufradat. Nah, awal dasar bahasa Arab itu harus kalian pahami tentang kosakata. Nah, jadi mufradat itu tadi kosakata. Contohnya ada di dalam buku atau kalian searching, itu ada banyak macam mufradat yang harus kalian hafal, ya.
Dan saja ingin kalian hafal satu orang 10 mufradat. Pertemuan selanjutnya akan kalian setorkan kepada saya, ya. Tunggu dulu. Saya sepertinya sibuk. Nanti saya serahkan kepada sekretaris untuk menanggung jawabkan hafalan kalian itu, ya. 10 Ustazah rasa enggak yang payah-payah kali kan. Bebas 10 mufradat macam-macam tuh. Cuma mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya nanti akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Mengingat juga waktu kita terbatas, ya. Syukranakum atas perhatiannya. Jazakallah khair. Ya, baik. Barakallahu fikum untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.